Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu untuk bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, Pisces. Ada Ace of Wands, Knight of Pentacles, Six of Wands, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, Five of Swords, ada the Moon, ya kartu kamu, Two of Pentacles. Ya, ada beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan konflik. Mungkin ini udah terjadi dan sepertinya bakalan terulang lagi. Ini masalah ini sebetulnya sebelum-sebelumnya udah pernah terjadi sepertinya ya. Tapi kamu stop, udah jangan dibahas lagi. Seperti itu. Jangan dibahas lagi. Udah setelah beberapa hari atau beberapa minggu muncul lagi. Seperti ada ketidakpuasan, ketidakikhlasan, mungkin karena belum ada salah satu di antara kamu yang meminta maaf. Ya, dua-duanya mungkin merasa benar. Ada Six of Wands nih di sini, merasa udah nggak ada masalah lagi. Nah setelah itu kerja, ya, yang sekolah lanjut sekolah. Ada juga ini yang sibuk dengan bisnis usahanya. Nah muncul lagi masalah konflik yang tadi ya. Seperti ada masalah sebelum-sebelumnya ini nggak kelar, nggak tuntas dan terulang lagi sekarang. Ya kamu melihat titik masalah ini memang selalu menjadi pemicu, atau bisa jadi ada satu pokok persoalan yang selalu menjadi pemicu atau selalu muncul setiap ada pertengkaran atau konflik di antara kamu dengan pasangan. Beberapa di antara kamu mungkin yang memicu konflik ini karena faktor keuangan. Ada ketidakstabilan di dalam hubungan antara kamu dengan pasangan, bisa jadi karena ada orang ketiga. Faktor pekerjaan yang belum stabil. Ya, ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan usaha yang flat, seperti belum berkembang ya, atau salah satu di antara kamu mungkin belum jelas pekerjaannya, masih belum stabil pekerjaannya. Belum stabil income pendapatannya. Jadi mungkin inilah yang menjadi pemicu adanya ketidakstabilan, kurang harmonis di dalam hubungan. Ya, ada Five of Pentacles. Do not call for the negative things. Nah, untuk Five of Pentacles ini sebenarnya ada kunci, ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sedang dealing antara kamu dengan pasangan. Masalahnya kamu mau berdiri apa enggak. Nah di sini tampak seorang perempuan, dia merenung, merana, seolah-olah dia nggak ada jalan keluar atau solusi untuk persoalan dia. Dia nggak bersemangat, udah putus asa duluan dia, udah nggak semangat duluan. Nggak mau ibaratnya, nggak mood mungkin ya kan. Tunggu harus dibujuk-bujuk dulu mungkin ya, baru dia mau berdiri, angkat kunci baru dibuka. Dia udah duluan berpikir nggak akan mungkin ada hal yang baik, atau nggak akan mungkin bakalan dia minta maaf sama aku, nggak akan mungkin dia itu mau berusaha cari uang, cari pekerjaan. Dia mah mau santai-santai aja terus. Jadi pikiran-pikiran negatif itu lebih menguasai di sini. Ingatlah bahwa pikiran adalah doa juga ya. Man is what you think. Manusia adalah apa yang dipikirkannya. Yep. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Pisces, beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Siapapun yang dealing sama kamu, Gemini, Libra, Aquarius ini,
Sepertinya dia ini banyak belajar melihat kondisi ketidakstabilan baik secara emosi ataupun emosionalnya kamu. Bisa jadi ini adalah anak kamu yang melihat kondisi emosional finansial kamu dengan pasangan kamu ya. Jadi ada orang ketiga yang memperhatikan ketidakstabilan emosi ini. Ada sepertinya beberapa di antara kamu dealing dengan rencana, merencanakan sesuatu, tapi sepertinya ada yang tidak beres. Seperti ada sesuatu yang kurang pas di hati dan pikiran kamu, atau bisa jadi ada tindakan, perkataan pasangan kamu yang kamu rasa kayaknya nggak pas lah, nggak cocok lah untuk kategori dianya ngomong seperti itu atau bersikap seperti itu. Mungkin terhadap kamu atau terhadap orang lain atau terhadap anak kamu. Ya. Dan sebenarnya untuk demon ini kalau dia muncul, ini artinya ada kemampuan untuk mengaktifkan psikis atau suara hati intuitif ya. Ini saatnya bagi kamu untuk mendengarkan suara hati kamu dengan telaten, dengan tenang. Dengan demikian kamu akan melihat nih dengan jelas mana titik-titik tertentu yang harus diperbaiki baik dari dalam dirimu atau dari dalam diri pasangan kamu. Ada sesuatu yang membuat kamu khawatir, seperti kurang yakin, seperti sedang menghadapi ketakutan. Mungkin karena ada level makin ke atas ya, seperti level pendidikan anak makin ke atas atau kebutuhan makin meningkat di dalam rumah tangga, pengeluaran makin banyak. Mungkin inilah yang mempengaruhi emosi kamu. Jadi nggak stabil dia. Jadi ketika kamu dealing dengan pasangan juga jadi mudah aja dia ini ya terpancing emosi. Kalau udah berantem udah ingat-ingat lagi dengan yang kemarin-kemarin. Oke. Saya klarifikasikan untuk Ace of Wands-nya. Ace of Wands. Ada Eight of Pentacles. Ya kamu semangat ini orangnya bekerja. Semangat untuk belajar. Semangat untuk memperbaiki hidup. Beberapa di antara kamu percaya bahwa kalau aku membangun karakter yang baik, personality yang baik, cara pandang yang baik, maka orang-orang di sekitarku, pasanganku setidaknya akan melihat kebaikan-kebaikan dari dalam diriku itu. Jadi mungkin dengan begitu dia akan termotivasi menjadi pribadi yang baik lagi, gitu ya. Tapi di sini saya ngelihat sepertinya pasangan kamu nggak gerak-gerak, dia terlalu banyak mengobservasi. Bisa jadi dia lebih suka baca koran di pagi hari, duduk-duduk, lihat-lihat orang yang lewat-lewat di depan rumah gitu ya. Tapi kamu berharap sih dia ini juga menyibukkan dirinya dengan aktivitas. Kalau belum dapat kerjaan, pengennya dia cari kerjaan kayak atau gimana kayak, cari tambahan kayak gitu ya kan. Nah ada Eight of Wands. Saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo, dia bakal menyibukkan dirinya nih. Kalaupun dia nggak menyibukkan dirinya, akan ada situasi yang memaksa dia untuk sibuk. Mungkin dari pekerjaan akan memberikan banyak dia tugas, tanggung jawab. Oke, untuk Five of Wands. Untuk Five of Wands-nya, konflik. Ada kompetisi, konflik, dan kamu di sini sepertinya merasa kalah. Entah kenapa ya, suara di pikiran, di hati pikiran saya mengatakan sepertinya kamu mengalah atau mungkin kamu kalah ya. Kalah dalam artian oh ternyata sih dia yang benar gitu. Pada akhirnya kamu melihat dengan terang benderang, oh iya ya dia yang benar. Atau bisa jadi kamu yang menang, kamu yang benar, tapi kamu mengalah. Karena ini orang keras kepala misalnya ya. Nah, saya melihat ini adalah babak baru hubungan kamu menjadi cure, dia terobati. Tadinya ada berantem, udah pulih lagi, baikan lagi gitu ya. Oke, untuk Six of Wands, Pisces. Ya, ada The Empress. Kamu memiliki energi yang atraktif, menarik.
Jadi diam aja pun orang udah tertarik sama kamu. Orang suka lihat kamu nih untuk di Empress ini. Six of Wands. Dan entah kenapa ya saya ngerasa ada di antara kamu yang cemburu nih. Kamu pasangan, karena ini bacaan asmara ya. Karena bacaan asmara tentunya kamu dengan seseorang, tapi seseorang ini bisa orang lama, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan orang lain kalau bukan dengan pasangan. Saya ngelihat seperti ada orang yang cemburu dengan kecantikan kamu, kegantengan kamu, dengan penampilan kamu. Tanpa berusaha pun kamu itu menarik di mata orang lain, menjadi perhatian orang lain. Dan ini yang membuat ada sosok di sini yang cemburu akan posisi kamu itu, nggak suka lihat kamu ibarat menjadi on the spot, ya menjadi sorotan, nggak suka dia. Oke, bisa jadi ini ada di lingkungan keluarga kamu ya. Kalau nggak pasangan, saudara juga ada, atau bisa jadi partner kerja kamu. Ya, untuk Eight of Pentacles Pisces, Eight of Pentacles Pisces dapat 2, ada Temperance dan juga ada Hierophant. Yap, kalau kamu dealing dengan hubungan yang belum pasti, kalau diusahakan kamu bisa menahan emosi, ada evolving, ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk belajar memahami pasangan, perbedaan-perbedaan tadi itu dipelajari. Kadang kan ya manusia itu kan memang berbeda ya, dari nama aja juga kita berbeda, apalagi laki-laki dengan perempuan. Sedangkan bukunya juga ada yang dirilis itu dulu itu, man is from Mars, woman is from Venus, katanya. Kita berasal dari planet yang berbeda, dan perbedaan ini kadang yang bisa menimbulkan konflik, berantem. Maksudnya kamu A, maksudnya si dia B, sebenarnya tujuannya bisa jadi sama gitu, cuman caranya yang berbeda atau cara pengungkapannya berbeda, cara mengerjakannya berbeda gitu. Mungkin di sini perlu harus bisa mengontrol emosi, pikiran ya. Jangan langsung duluan nyerocos gitu. Karena kalau udah duluan kita nyerocos, yang salah satu nanti kan ngerasa tersinggung atau terpancing. Kalau udah terpancing udah tempur dia kan. Saya ngelihat seperti ini hubungan yang berkembang ke tahap yang lebih lanjut, the next level. Kalau misalnya kamu memulai hubungan 3 bulan, mungkin ini berjalan ke 1 tahun, atau mungkin ke 10 tahun atau 20 tahun gitu ya. Dan senantiasa sepertinya bukan cuman kamu aja yang evolve, yang berkembang, tapi juga pasangan di sini belajar untuk terus semakin dewasa, semakin memahami satu sama lain, dan itu bagus ya. Queen of Pentacles. Untuk Queen of Pentacles-nya, oke, 2. Queen of Pentacles, ada Ace of Wands, Ace of Pentacles, Ace of Wands, dan Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles ini orang yang dia muncul dia di pikirannya untuk senantiasa membuka hatinya, pikirannya untuk belajar. Ace of Wands juga seperti itu ya, muncul gairah, rasa semangat untuk terus membangun diri menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin saking khawatir masalah keuangan, kondisi pengeluaran yang nggak stabil, semakin banyak ya, jadi ada kekhawatiran pekerjaan yang belum kembang-kembang, bisnis yang belum kembang-kembang, penghasilan mungkin masih tetap flat, ada rasa khawatir. Tapi di sini kamu belajar bagaimana untuk ngebalance emosi kamu. Pasangan juga seperti itu ya, dan senantiasa tetap menumbuhkan semangat untuk tetap berkarya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, untuk Five of Wands. Five of Wands-nya di bulan ini mungkin akan ada hal-hal yang senantiasa membuat kamu pening, pusing, banyak pikiran, ya. Page of Wands. Tapi di sini kamu udah, ya namanya hidup memang ya begitulah, selalu ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan berarti kita nggak diuji dong untuk menjadi lebih baik, atau kita nggak berhasil kalau misalnya kita nggak menghadapi tantangan ini. Gimana hidup kita mau naik level semacam itu ya. Saya nggak melihat kamu di sini
melihat konflik, melihat tantangan di depan kamu, persoalan di depan kamu itu dengan cara yang playful, dengan energi positif. Kamu tetap bersemangat walaupun mungkin orang-orang sekitar kamu toksik, pasangan kamu toksik, suka suka mancing-mancing emosi, atau mungkin dia ini kekanak-kanakan, susah belajar, susah dewasa misalnya ya. Tapi kamu di sini eh, nggak mau pusing, ya pusing sih pusing, pening sih pun pening, sakit kepala gitu ngelihat dia. Kalau bisa dia nggak usah ada di situ, dia dia keluar aja gitu ya kan. Atau cari kerjaan kayak dia keluar kayak hangat kayak, daripada aku lihat dia di situ pening gitu ya kan. Eh, Cuman kamu sadar bahwa, aduh kalau aku menuruti pikiranku ini, yang ada aku jadi yang makin sakit. Bagus aku bersenang-senang, sambil kerja sambil senang, udah aku anggap itu sebagai yang lalu. Itu udah kebiasaan dia, semacam itu ya. Jadi kamu nggak mau ambil pusing. Kamu bakalan tetap bersemangat, fokus sepertinya ya terhadap rutinitas kamu sehari-hari. Walaupun pasangan kamu mungkin bikin kamu pening atau selalu bikin kamu sakit kepala. Oke, untuk Ace of Swords-nya ada Six of Swords. Ya, kamu moving on. Udah hidup berlanjut. Apa sih yang nggak kamu bilang? Ya, kalau aku ngikutin kamu, nggak akan ada keberhasilan. Ini semua kebutuhan di rumah nggak akan terpenuhi. Ya, aku ngikutin kamu, nggak akan ada perkembangan. Bagus, udah. Kalau kamu nggak bisa diajak kerja sama, aku jalan sendiri. Semacam itu tuh di sini ya. Kalau kamu lihat aku berhasil, nanti kamu bakalan ngikut. Oke, saya ngelihat di sini si dia juga pada akhirnya sepertinya terbuka pikirannya ya, melihat kamu yang nggak mau ambil pusing dengan pertengkaran-pertengkaran yang ada di sini. Kamu mungkin lebih bijaksana memilih untuk fokus pada tugas-tugas kamu, hal-hal yang lebih positif nih, produktivitas kamu. Oke, untuk the moon-nya, untuk the moon Pisces, ada the wheel. Yap, the moon ini harus jaga-jaga ya, harus diperhatikan sepertinya di bulan ini. Karena walaupun kamu sadar bahwa ini pasanganku ini toksik, dia suka kali mancing-mancing emosi gitu ya. Terus kalau aku udah terpancing, nanti aku jadi nggak mood lagi untuk kerja, aku nggak mood ngapa-ngapain. Jadi perasaan kan nggak enak ya kalau kita udah terpancing. Kamu mungkin berusaha untuk menghindar dari hal itu gitu. Tapi ada kalanya, kadang-kala kamu nggak bisa mengkontrol emosi itu di bulan ini. Dia ada the wheel di sini, jadi bakalan berputar-putar terus. Ini emosi dan pikiran kamu bakalan diuji di bulan ini ya. Kamu bakalan, mungkin kadang bakalan mudah kepancing emosi, marah, tapi pada saat yang bersamaan kamu bakalan sadar bahwa oh ini nggak bagus, aku harus tenang gitu ya. Nah di sini saya ngelihat kamu senantiasa belajar nih menjadi sosok yang lebih dewasa. Nggak harus tenang gitu. Udah tenang. Kadang-kadang mungkin akan ada situasi nanti yang membuat kamu sedih, teringat dengan perjalanan hidup kamu ya. Tapi saya ngelihat sepertinya kamu selalu berusaha nih untuk menjadi pribadi yang teguh ya. Oke, Two of Pentacles, walaupun di tengah-tengah hubungan kamu seperti berdiri sendiri, kamu yang lebih mengusahakan sendiri untuk segala kebutuhan di dalam rumah. Oke, untuk Two of Pentacles-nya, Two of Pentacles ada Knight of Swords. Ya, energinya driven. Wow. Kondisi yang kurang stabil, baik dalam hal emosi, hubungan asmara, keuangan, ataupun mungkin karir. Nah, ada Knight of Swords, driven. Entah kenapa ya, seperti kamu ada energi yang kayak ngedorong kamu, nge-push kamu harus stabil gitu ya kan. Atau kamu mungkin belum punya pasangan, terus kamu kayak seperti terdorong gitu ya supaya dapat, atau punya hubungan yang punya hubungan yang suka berantem sama pasangan, terus kamu seperti kayak memaksa dari dalam, kamu mungkin try to control everything outside you,
seperti berusaha untuk mengontrol apa yang ada di luar diri kamu. Aku pengennya kita itu nggak berantem, dia ngerti seperti ini gitu. Seperti orang lain nggak ada berantem, tenang-tenang aja. Aku pengen dia. Kadang bukan masalah. Kalau ini dituruti, nanti yang ada berantem-berantem terus. Karena kita nggak bisa ngekontrol orang. Ya, bahkan pasangan kita sendiri, bahkan anak kita sendiri pun, kalau misalnya kamu punya anak, kita nggak bisa ngekontrol mereka. Mungkin harus dengan cara pendekatan yang pelan-pelan. Nih, di sini nggak bisa buru-buru, nggak bisa harus nge-push, nggak terlalu push ya, push over itu nggak bisa. Ini harus pelan-pelan. Baik ekonomi, baik situasi mental, emosi, ataupun mungkin bentuk komunikasi kamu dengan pasangan, bagaimana menghandle anak misalnya, ini nggak bisa push, nggak bisa terlalu nge-push ya, harus benar-benar pelan lah, pelan-pelan. Harus pelan-pelan ini, menjalin hubungan supaya lebih baik, lebih berkembang, lebih dewasa, ini harus pelan-pelan. Ini untuk segala aspek ya. Pisces, sepertinya apapun yang dealing sama kamu di bulan ini, kayaknya ini nggak bisa buru-buru deh. Kalau nggak nanti ini bisa menimbulkan konflik batin, konflik dengan orang-orang di sekitar. Oke, untuk Pisces ada, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Iya, kalaupun ada di sini mungkin sesuatu hal yang kamu rencanakan, terus kamu merasa kayaknya ini nggak pas deh, kayaknya ini nggak benar, atau mungkin ada situasi konflik antara kamu dengan pasangan yang membuat emosi kamu nggak stabil. Mungkin kamu harus banyak-banyak bermeditasi, menenangkan hati, atau kalau kamu bingung, kamu khawatir akan kondisi masa depan hubungan kamu, atau apapun yang membuat kamu khawatir, tanyakan hati kamu ya. Jangan bergumul dengan pikiran. Beberapa di antara kamu mungkin ini bukan konflik dengan orang terdekat, tapi malah konflik dengan diri sendiri, ribut dengan diri sendiri gitu. Pikiran ini ribut. Nah, coba tanyakan hati, jangan tanyakan kepala, nanti makin pening. Oke, only time will tell. Iya, hanya waktu yang akan memberikan jawaban yang pas. Kamu nggak bisa mengkontrol apapun di luar diri kamu nih. Ya, kalau kamu pengen misalnya anak kamu seperti ini, kayaknya nggak pas deh. Atau kamu pengen pasangan kamu seperti ini, hubungan kamu harus seperti ini. Ini bakalan menimbulkan konflik. Bukan cuma di dalam diri kamu sendiri, bahkan terhadap orang di sekitar kamu juga. Ya, jadi harus hati-hati di sini. Patient, a magnetic and seductive quality surrounds you at present and joy. Jadi passion ini tadi terlalu passion, dia terlalu nge-push. Ada di sini page of wands. Pada saat yang bersamaan kamu sepertinya sangat bersemangat sekali. Kehidupan kamu harus begini, hubungan rumah tangga kamu harus begini, anak-anak kamu harus begini. Kadang kita saking bersemangatnya bisa melebihi power ya, melebihi dari kadarnya, nggak seharusnya, jangan berlebihan gitu. Nah, di sini saya ngelihat seperti dia push over, memaksa, mengkehendaki sesuatu yang di luar kendali kamu itu harus seperti ini gitu. Nah, malah seperti yang saya katakan tadi ya, kita nggak bisa ngekontrol di luar dari diri kita, apapun itu. Baik anak kita sendiri pun, yang kita lahirkan sendiri, nggak bisa kita kontrol ya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Atau ya, memberikan masukan-masukan, didikan, pencerahan, pelan-pelan gitu. Jangan maksa, supaya ini masuknya ini enak ya. Prosesnya butuh waktu. Jadi nggak ada yang instan sih, di bumi ini juga nggak ada yang instan ya kan. Oke, demikian untuk Pisces, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu merasa ini nggak sesuai dengan kamu, diambil sisi positifnya. Oke, tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.